Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri modul 7 tentang integration interface and database dengan Microsoft Access. Untuk studi kasus pada tugas mandiri modul 7 ini dijelaskan bahwa Telkom University mengembangkan proyek sistem registrasi mata kuliah yang dilakukan secara online berbasis website dengan menggunakan sebuah database untuk menyimpan datanya. Nah, di dalam website tersebut terdapat proses untuk registrasi mata kuliah dengan mewajibkan mahasiswa mengisi kuesioner terlebih dahulu sebelum melakukan penginputan mata kuliah. Website ini bernama Ingratias yang kemudian digunakan di dalam semester depan. Nah, dalam aplikasi ini dikenal sebagai sistem informasi yang digunakan oleh stakeholder. Di antaranya adalah fungsi registrasi mata kuliah yang melibatkan mahasiswa, dosen, wali, serta pihak mata kuliah. Setiap mahasiswa, dosen, serta mata kuliah memiliki atribut yang berbeda-beda, dan setiap objek memiliki satu atribut yang unik. Proses registrasi dimulai dengan mahasiswa login terlebih dahulu ke dalam Iglesias, kemudian memilih menu registrasi dan memilih submenu registrasi mata kuliah. Kemudian mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester depan. Nah, di dalam fungsi review jadwal kuliah, kita dapat melihat apakah jadwal yang network atau dengan lainnya. Kemudian setelah dilakukan pengiriman request ACC ke dosen wali masing-masing, kemudian dosen wali akan memilih untuk mengapprove atau meresetkan mata kuliah mahasiswanya. Dan jika dilakukan riset mahasiswa harus memilih mata kuliah kembali. Sedangkan jika di-approve maka mahasiswa tinggal melakukan cetak KSM. Dan dari skenario di atas dan CDM yang telah dibuat pada modul sebelumnya, di tugasnya adalah meng-screenshot langkah generate physical data model dan pembuatan form pada Microsoft Access banyak tabel yang sudah di-generate database dari physical data model ke Microsoft Access dengan catatan file konsep CDM tugas mandiri pada modul 2 tidak ada, maka diulangi lagi untuk pembuatan CDM tanpa perlu di dalam jawaban tugas mandiri. Oke, di sini saya akan ngejelasin gimana caranya uh, mengenerate file CDM, konsep data model yang udah dibikin, jadi file physical data model. Oke, jadi pertama file CDM-nya sudah ada ya. Kalau di modul APSI ini didapat dari modul 2. Jadi kalau modul 2 nya masih ada, coba ambil file CDM-nya, terus yaudah kita mulai dari sini. Oke, pertama-tama klik tools nih di sini ya, di atas ini tools, klik. Nah, terus klik generate concept data model. Ini atasnya. Klik generate physical data model atau shortcut-nya Ctrl Shift T. Oke, klik aja. Ini ada dua opsi. Masuk lagi. Nah, ada dua opsi. Bisa update existing atau generative physical data model. Ini maksudnya kalau lo klik update existing data model, ya udah berarti yang bakal berubah jadi PDM ya udah ininya aja nih, berubah jadi file CDM udah kagak ada lagi gitu. Kalau lo klik generative physical data model, nah ini bakal jadi file PDM ya, file PDM dari file CDM model import ini bakal jadi satu file yang terpisah. Jadi file CDM masih ada, file PDM juga masih ada, jadi ada dua file ujung-ujungnya. Oke, gue lebih rekomendasiin yang ini nih, yang klik generative physical data model. Nah, klik oke. Nah, udah deh, udah ke convert nih. File ini udah jadi file physical data model. Nah, kalau mau balik lagi ke file CDM-nya tinggal klik lagi aja nih. Set. Nah, kan enak aja dua file terpisah kan? Tuh, yoi. Ya udah, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ciao. Oke, saya akan menjelaskan langkah-langkah pada saat pembuatan form pada Microsoft Access. Nah, di sini ketika file dari
CDM yang tadi telah dibuat, lalu masuklah ke pembuatan microsoft access. Jadi yang tadinya CDM diekstrak menjadi file microsoft access. Nah, untuk hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita klik tombol create, lalu kita pilih form wizard. Nah, di sini maksudnya di sini tuh kita memunculkan file seperti ID approve, NIP, status, dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah kita create form wizard, di sini ya ini yang sudah saya sebutkan tadi, di sini memindahkan data-data atau field yang telah kita buat pada modul 2, kita pindahkan ke sebelah kanan ini, maksudkan darinya kiri ke kanan itu dimaksudkan agar memunculkan pada Microsoft Access-nya. Oke, nah di sini sendiri this field itu maksudnya format pemilihannya. Nah, terus di sini ada approval, langsung next saja sampai finish. Di sini approval maksudnya cuma sebagai nama dari formnya aja. Nah, terus akan muncullah seperti ini. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, hal yang harus dilakukan di registrasi ini, kita melakukan form wizard kembali, lalu memindahkan ID sama periodenya. Nah, di sini sama seperti tahapan tadi, seperti approval. Jadi, untuk memunculkan field-field yang telah kita buat tadi. Nah, untuk tampilan yang sudah view itu tampilannya seperti ini ya, nantinya ada registrasi, periode. Nah, di sini kita bisa melakukan klik pada design view. Nah, di sini maksudnya agar kita bisa mengedit si file Microsoft Access yang tadi, atau field-field yang tadi kita tambahkan dengan menggunakan design view. Nah, untuk menambahkan kita pilih tools yaitu design, lalu kita pilih kotak yang ada tulisan XX ini untuk menambahkan button pada area pada saat pengeditan. Misalkan kita pilih di sini pilih record dan juga find next. Nah, di sini maksudnya ini command yang telah kita buat tadi. Di sini untuk record navigation di sini maksudnya dia meng-save dan juga actionnya itu dia nanti akan melakukan next untuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita pilih text karena kita pilihnya di sini berbentuk teks, jadi bukan berbentuk sebuah gambar. Lalu di sini itu dimaksudkan hanya untuk membuat nama dari si buttonnya ini. Misalkan confirm. Nah, di sini kan jadi confirm. Nah, jadi untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini.